Ada berbagai bencana alam mulai melanda dunia. Suhu global naik drastis, arus laut berubah, dan lapisan es di kutub perlahan mencair. Tahun 2019 jadi titik kelam. Badai, angin topan, banjir besar, hingga kekeringan merenggut jutaan nyawa. Salah satu bencana terburuk menimpa Amerika Serikat yang dilanda banjir dahsyat. Sementara di Spanyol, gelombang panas mematikan menewaskan 2 juta orang hanya dalam waktu 1 hari. Beberapa kota besar lenyap dari peta, terutama kota-kota pesisir. Bahkan ada kota yang hilang sepenuhnya. Fenomena ini kemudian disebut sebagai cuaca ekstrim. Padahal sebelumnya sudah ada peringatan, tapi nyaris tak ada yang menggubris. Nyatanya, tak ada satu negara pun yang mampu mengatasi masalah ini sendirian. Maka, demi menyelamatkan umat manusia dari ambang kepunahan, 17 ilmuwan terbaik dari berbagai negara akhirnya bersatu untuk mencari jalan keluar. Tim tersebut dipimpin oleh 2 tokoh utama, ilmuwan dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Tapi mereka tidak bertindak atas nama negaranya, melainkan sebagai wakil seluruh umat manusia. Mereka bekerja siang malam tanpa henti, hingga akhirnya melahirkan solusi yang revolusioner. Menciptakan jaringan satelit raksasa yang mengorbit mengelilingi planet bumi, dengan tugas utama mencegah terjadinya bencana alam. Jaringan ribuan satelit itu dirancang untuk memanipulasi elemen-elemen utama cuaca, seperti suhu, tekanan, dan kelembaban, demi mencegah terbentuknya bencana besar seperti badai. Semua operasi ini diawasi dari sebuah stasiun luar angkasa internasional, tempat para ilmuwan memantau kondisi bumi dan mengaktifkan satelit dari negara tertentu jika ada potensi bencana. Proyek ini diberi nama panggilan Dutch Boy, terinspirasi dari dongeng seorang anak kecil yang menyelamatkan kota dengan menutup lubang bendungan hanya menggunakan jarinya. Keberadaan Dutch Boy sangat membantu. Bencana yang sebelumnya mematikan, kini bisa cepat diatasi. Namun masalah muncul ketika seorang ilmuwan dari Amerika bernama Jack harus menghadapi sidang Komite Senat, lembaga yang bertugas mengawasi operasi Dutch Boy. Dalam sidang itu, Jack didampingi oleh adiknya, Max, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Komite menyampaikan bahwa Jack telah melanggar aturan, karena menjalankan sistem Dutch Boy, tanpa persetujuan resmi dari mereka. Akibatnya, kendali penuh atas Dutch Boy akan diserahkan kepada Komite Internasional dalam waktu 3 tahun. Salah satu senator bahkan menyeratkan bahwa sistem itu tampak seperti dibuat oleh orang-orang mereka sendiri, bukan tim Jack. Merasa difitnah, Jack membantah dan menyatakan bahwa ia tak mengenali senator tersebut sebagai bagian dari timnya. Namun, ia teringat pernah melihat wajah yang mirip, seorang teknisi pipa di stasiun luar angkasa. Kecurigaan muncul. Karena merasa terancam, senator itu memperingatkan Jack agar tidak melawan otoritas mereka. Jika Jack tetap melawan, maka proyek Dutch Boy akan terus berjalan, tapi tanpa dirinya. Ada satu hal lagi, yaitu komite udah mengirim beberapa ilmuwan baru, jadi begitu mereka tiba di sana, Jack harus memecat beberapa ilmuwannya. Ini tentu gak bisa diterima Jack, karena ilmuwan-ilmuwannya gak berbuat kesalahan yang fatal, apalagi mereka udah meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi bumi. Alhasil terjadi persitegangan antara Jack dan si senator, tapi karena sidangnya udah dianggap selesai, Jack udah gak bisa mengubah hasil sidang ketika dia terus protes dengan keputusannya. Dan akhirnya, Jack pun gagal mempertahankan Dutch Boy dan beberapa ilmuwannya. Dia kemudian bertemu dengan adiknya si Max, di mana dia mengaku kalau dia udah gak bisa membela Jack. Karena sebenarnya minggu lalu, Komite Senat udah memilih dia untuk menjadi pemimpin operasional untuk Dutch Boy. Ini menandakan kalau Jack udah dipecat secara gak langsung. Dan akhirnya, dia pun merasa pasrah dengan keputusan ini. 3 tahun kemudian, ada banyak anggota dari PBB yang mengunjungi sebuah gurun di Afghanistan, karena mereka mendengar kalau katanya ada cuaca ekstrim yang terjadi di sana. Jadi mereka ke gurun itu, di mana mereka mengomentari kalau suhunya panas sekali sampai 49 derajat. Tapi di tengah pemeriksaan, mereka terkejut ketika menemukan salju di sebuah gurun, sampai salju itu menutupi sebuah desa. Ternyata, seluruh desa itu pada membeku, begitu juga semua warga yang ada di sana, sampai membuat salah satu anggota menjadi sulit untuk percaya. Dan akhirnya, dia pun percaya juga setelah dia gak sengaja putusin tangan orang yang udah beku. Sementara itu di istana presidennya Amerika Serikat, Max bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah, yang merupakan salah satu agen dari tim Pas Pampres. Namun mereka bukan cuma sekedar rekan kerja, melainkan sepasang kekasih yang backstreet atau pacaran diam-diam. Karena Sarah gak mau hubungan romantis dia ketahuan sama orang lain, apalagi dia dari tim Pas Pampres. Ketika terus menggoda Sarah, Max menerima laporan kalau presiden mau mengadakan rapat keamanan. Jadi dia mengikuti rapat itu yang membahas tentang peristiwa cuaca ekstrim yang terjadi di Afghanistan, dan diduga kalau peristiwa itu terjadi gara-gara malfungsi dari Dutch Boy. Oleh karena itu presiden dan kawan-kawan memutuskan untuk mematikan semua satelit yang ada di Asia Tengah sampai tahu persoalannya.
Ini membuat Menteri Luar Negeri bernama Dekom teringat kalau ini adalah tahun pemilu, jadi otomatis media akan meliput jika Dutch Boy dimatikan. Tapi wakilnya sendiri si Max berpikir untuk jangan bawa-bawa politik, karena masalah ini menyangkut nyawa 300 orang yang udah tewas. Oleh karena itu harus dicari cara untuk memperbaiki dan memastikan gak terulang lagi. Mendengar ini, Pak Presiden bertanya bagaimana caranya. Yang dijawab Max kalau harus ada orang yang jago untuk menangani masalah ini. Dan akhirnya, Pak Presiden pun setuju dengan menyuruh Max untuk mencarikan orang itu. Dekom mengetahui satu orang yang jago untuk menangani masalah Dutch Boy, yaitu kakaknya Max si Jack, yang sempat diragukan Max kalau Jack udah lama gak menangani Dutch Boy lagi. Namun kemudian Max akan mencoba untuk meminta bantuan kakaknya. Sementara itu, satelit Afghanistan dikirim balik ke stasiun luar angkasa untuk diperbaiki, dan diganti sementara sama satelit pengganti yang kondisinya masih baik. Di sana ada seorang ilmuwan dari India yang mau memeriksa sendiri satelit malfungsi itu. Tapi bukannya memeriksa, dia malah macam-macam dengan satelit itu dengan mengcopy file datanya ke sebuah flash disk futuristik berbentuk pen. Dengan berhati-hati, dia membawa flash disk itu melewati ruang santai para staf, sampai menuju ke ruang ganti, di mana dia menaruh flash disk itu ke sebuah loker. Namun dia gak menyadari, kalau tindakannya dilihatin sama ilmuwan dari Prancis, sebelum si ilmuwan India menjauh dari ruang ganti. Tapi ketika dia berjalan di sebuah lorong penghubung area, tiba-tiba pintu di kedua sisi tertutup, yang membuat dia menjadi panik. Gak lama setelah itu pintu sendat udara pada terlupas, sehingga tubuhnya cepat membeku dari dinginnya luar angkasa, dan akhirnya, dia pun tewas dengan terhisap keluar dari stasiun. Esok harinya, Max mendatangi rumahnya Jack di pinggir pantai, di mana dia masih dendam tentang pemecatan itu. Apalagi dia udah bercerai sama istrinya yang tinggal di kota karena suatu masalah keluarga. Dan sekarang anaknya lagi main ke rumah karena kangen sama ayahnya. Karena mereka udah membahas ini sebelumnya, Max gak bisa berkata apa-apa. Namun tujuan dia datang ke sini adalah untuk memberitahu tentang malfungsi dari Dutch Boy, dan insiden si ilmuwan India yang tewas kemarin. Jadi Max mau meminta bantuan Jack untuk mengatasi malfungsi dari Dutch Boy itu. Awalnya dia menolak karena alasan mau pensiun. Tapi setelah Max meyakinkan kalau ini menyangkut banyak nyawa orang yang harus segera ditangani, Jack pun akhirnya setuju. Namun dia mau melapornya ke presiden, bukan ke Jack. Di malam harinya di markas Dewan Iklim Pasifik di Hong Kong, ada seorang staf bernama Cheng Long, yang merasa kepanasan dengan situasi kotanya. Oleh karena itu dia mampir ke Indo April untuk mengademkan diri, begitu juga Simpus. Dan setelah Cheng Long berbelanja telur dari sana, dia mendengar suara ledakan di kejauhan, sampai dia gak sengaja menjatuhkan telurnya ke tanah. Tapi secara ajaib telurnya langsung termasak dengan sendirinya. Gak lama setelah itu pipa-pipa gas di dalam tanah pada bermunculan. Namun kondisinya udah memanas, yang dipikir Cheng Long kalau pipanya akan terus bermunculan. Jadi dia cepat-cepat menjauh dari pipa-pipa itu dengan menggunakan mobil listrik. Alhasil terjadilah ledakan-ledakan pipa di dalam tanah, sehingga banyak orang pada panik untuk kabur, sampai ledakan itu berdampak ke gedung-gedung tinggi yang menjadi tumbang. Setelah sampai di sebuah jalan tol, tiba-tiba kaca mobilnya Cheng Long langsung berembun, yang ternyata gara-gara suhu area di jalan tol yang berbeda dari kota. Dan akhirnya, dia pun keluar untuk melihat kotanya yang udah hancur. Esok harinya setelah melihat anaknya kembali ke rumah ibunya, Jack pergi ke pusat luar angkasa, untuk berangkat ke stasiun luar angkasa dengan pesawat yang udah disiapkan. Dan akhirnya, dia pun bisa melihat lagi dengan jelas ciptaannya yang mantap. Setelah sampai di dalam stasiun, dia disambut sama ilmuwan dari Jerman bernama Ute, yang merupakan kepala ilmuwan saat ini yang udah naik pangkat tahun lalu. Dia kemudian mempertemukan Jack dengan beberapa ilmuwan baru, yang ditugaskan sama Komite Senat 3 tahun lalu setelah Jack dipecat. Ada ilmuwan dari benua Afrika, Inggris, Meksiko, dan Perancis. Begitu selesai berkenalan, Jack gak pakai lama untuk meminta mereka mulai menangani masalah malfungsi dari Dutch Boy. Sementara itu di rumahnya Max, dia menerima telepon dari Cheng Long yang melaporkan tentang insiden yang terjadi di Hong Kong, dan menduga kalau insidennya bukan gara-gara pipa gas, melainkan suhu yang gak normal sebelum pipanya meledak. Seharusnya suhu itu direkam sama sensor di satelit, tapi ketika dia mencoba untuk memeriksa itu di komputer, ternyata dia gak bisa mengakses masuk ke satelit Dutch Boy Hong Kong, dan katanya aksesnya diblokir. Ini membuat Max menjadi heran, karena seharusnya mereka berdua mempunyai izin. Namun ternyata di dia juga ditolak aksesnya melalui flash disk yang dia miliki, dan Cheng Long mengetahui kalau yang dapat melakukan itu adalah orang yang satu tempat kerja dengan Max. Cheng Long menambahkan jika Dutch Boy mengalami kegagalan yang fatal, bisa terjadi sesuatu yang lebih buruk dari bencana yang udah dicoba untuk dicegah, yaitu disebut geostorm atau badai bumi. Geostorm adalah bencana cuaca yang terjadi bersamaan di seluruh dunia. Jadi sesudah mencapai permulaan minimum, badai akan memicu badai baru terus-menerus,
sampai mereka menjadi badai raksasa. Max selalu mencoba melihat berita di TV, dan katanya pipa-pipa meledak itu gara-gara gak dirawat atau udah lama gak diperbarui. Yang membuat Max menjadi heran dengan media yang berbeda pendapat dengan Cheng Long. Ketika terus mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang insiden pipa itu sampai lembur, ruang kantornya Cheng Long tiba-tiba menjadi mati lampu, dan dia melihat ada beberapa orang dengan senjata yang mau datang, sehingga Cheng Long berpikir kalau orang-orang itu bukanlah orang baik-baik. Dan pemikirannya benar, yang ternyata orang-orang itu adalah sekelompok orang jahat, dan mereka mau membungkam Cheng Long supaya dia gak macam-macam dengan insiden pipa lebih lanjut. Sementara dia sendiri udah mengamankan diri dengan bersembunyi di sebuah ruangan. Esok harinya, Max mengunjungi seorang staf yang jago meretas dalam internet bernama Dana, dan Max mau meminta bantuannya untuk masuk ke dalam data Geostorm-nya. Ini disetujui dia, dan setelah ditelusuri, ternyata ada yang memblokir aksesnya tanpa Max ketahui kalau itu disengaja. Sementara itu, Jack menerima video call dari Decom, di mana dia meminta Jack untuk melapor ke Max untuk masalah malfungsi Dutch Boy, bukan ke presiden, karena dia sibuk menjalani serangkaian kegiatan yang ada. Walaupun masih ada rasa dendam sama adiknya, Jack berpikir lebih jauh untuk tujuan kemanusiaan, jadi dia harus mengikuti perintah dengan melapor ke Max. Jack dan timnya kemudian memeriksa satelitnya Hong Kong, di mana ketika mereka mau menurunkan satelit, alatnya malah terjadi malfungsi lagi, sampai membahayakan keselamatan para ilmuwan. Setelah malfungsinya berhenti, Jack dan tim memeriksa dampak kerusakannya, dan ternyata disk datanya udah pada terbakar gara-gara malfungsi. Tapi si ilmuwan Prancis memberitahu kalau masih ada cara untuk mengetahui malfungsi Dutch Boy, yaitu dengan melihat video rekaman CCTV tentang insiden si ilmuwan India. Si ilmuwan Prancis bilang kalau setiap panel yang meledak mempunyai sebuah disk di dalamnya, dan salah satunya masih tersangkut di menara komunikasi. Jadi Jack dan UT pergi mengambil panel itu, dan setelah berhasil mendapatkannya, terjadi sesuatu yang gak diinginkan, yaitu pakaian luar angkasanya Jack menjadi error. Alhasil dia menjadi mental sana-sini, yang diketahui para kru kalau pakaiannya mengalami malfungsi. Oleh karena itu dia berusaha bertahan sebelum mental ke antah berantah. Dan akhirnya, dia pun berhasil menyelamatkan diri sebelum menghilang untuk selama-lamanya. Gak cuma itu, ternyata dia berhasil mendapatkan disknya, setelah langsung mengambil disk itu ketika mengambil panel. Gak lama setelah itu datang para ilmuwan, tapi Jack sengaja gak memberitahu tentang disk itu, karena dia merasa ada yang mau mencoba menghabisi hidupnya. Oleh karena itu dia cuma paling mempercayai UT aja. Di saat memeriksa isi disk itu, mereka gak menemukan kesalahan apa-apa. Jadi mereka menyimpulkan kalau pintu yang menutup si ilmuwan India bukan meledak tanpa sengaja, melainkan sengaja diprogram. Jadi Jack berpikir kalau ada orang yang sengaja menghabisi hidupnya si ilmuwan India itu, dan pelaku itu pasti yang merusak satelit Hong Kong juga. Sementara itu, Max menerima telepon dari Cheng Long lagi, di mana dia memberitahu kalau dia baru tiba di Amerika Serikat, oleh karena itu dia meminta untuk ketemuan. Jadi bersama dengan Sarah, Max menunggu di sebuah restoran outdoor, sampai mereka melihat Cheng Long yang udah berada di seberang jalan. Tapi ketika menunggu untuk menyeberang sampai mobilnya gak terlalu ramai, tiba-tiba dia didorong sama orang di belakang. Dan akhirnya, dia pun ditabrak sama mobil sampai mental. Sarah lalu menjadi curiga dengan orang yang masuk ke mobil yang menabrak Cheng Long di tengah jalanan. Oleh karena itu Sarah mencoba mengejarnya. Namun mobilnya udah keburu jauh duluan dengan cepat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Cheng Long memberitahu sebuah kata ke Max, yaitu Zeus, dan akhirnya, Cheng Long pun tewas. Max kemudian menerima panggilan video call dari Jack, di mana dia mau memberitahu sebuah kalimat rahasia. Tapi setelah mengetahui dari UT kalau video call itu bisa diketahui sama para pejabat tinggi, dia kepikiran untuk memberitahu kalimat rahasia dengan cara kode-kodean, seperti yang pernah dia lakukan waktu dia dan Max masih kecil, dan kode-kodeannya itu menggunakan sebuah cerita tentang mereka yang pergi memancing dengan ayah mereka. Ini disadari Max, jadi dia meminta bantuan Dana lagi untuk menampilkan videonya Jack, dan Max memberitahu kalau ayah mereka sebenarnya gak pernah mengajak dia atau Jack untuk memancing. Oleh karena itu Max bisa memastikan kalau kalimat yang diucap Jack adalah kode. Jadi sambil dipandu Max, Dana mengedit videonya Jack, dan akhirnya, Jack pun mengungkapkan ini. Proof of sabotage at the highest level of government. Trust no one. Ini diduga kuat Jack kalau pelakunya adalah seorang pejabat tinggi, oleh karena itu dia meminta Max untuk jangan gampang percayaan sama para sesama pejabatnya. Dia lalu meminta Dana untuk menemukan berkas bernama Proyek Zeus itu, dan setelah dia menemukannya, ternyata file-file itu berada di jaringan keamanan Istana Kepresidenan dan harus login, sementara dia sendiri gak mempunyai izin untuk mengaksesnya. Tapi dia teringat kalau ada orang yang seharusnya mempunyai izin itu, yaitu pacarnya Max si Sarah. Awalnya dia ragu untuk memberikan akses itu karena alasan posisi pekerjaannya, namun setelah Max meyakinkan kalau ini menyangkut nyawa banyak orang, dia pun mau memberikan akses itu untuk masuk ke Proyek Zeus.
Isinya ternyata ada puluhan ribu simulasi badai yang dimulai di tempat berbeda, sampai akhirnya badai itu menyatu menjadi satu. Dan akhirnya, terjadilah geostorm, jadi Max menduga kalau ada orang yang mau menggunakan Dutch Boy sebagai senjata. Sementara itu, Jack dan Ute pergi untuk memeriksa kamera CCTV yang menunjukkan si ilmuwan India, untuk mengetahui kemana dia pergi setelah memeriksa satelit. Dan di saat Jack dan Ute melihat rekaman CCTV itu, mereka berpikir kalau si ilmuwan udah menyadari kejanggalan malfungsi Dutch Boy sebelumnya. Maka dari itu dia dibunuh agar rencana jahat si pelaku gak bocor. Mengetahui si ilmuwan yang pergi ke ruang loker, Jack dan Ute pergi ke sana untuk memeriksa lokernya. Namun ternyata gak ada apa-apa di sana. Gak lama setelah itu datang seseorang di belakang mereka dengan pistol, yang ternyata itu adalah si ilmuwan Perancis. Tapi kedatangannya bukan untuk menghabisi hidupnya Jack dan Ute, melainkan mau memastikan apa yang dilakukan mereka. Dan setelah mengetahui kalau tujuan mereka baik-baik, si ilmuwan Perancis pun mau membantu dengan mengarahkan Jack dan Ute ke loker yang benar. Karena dia adalah saksi ketika si ilmuwan India menaruh flash disknya ke loker. Terungkap setelah ditemukan, kalau ternyata isi dari data satelit malfungsi itu adalah virus. Jadi setelah mengetahui itu, Jack langsung video call-an dengan Max. Setelah Dana menutup saluran monitor video dan suara dari video call ini biar gak ketahuan. Dari semua informasi yang didapat, Jack dan Max menduga kalau pelakunya akan menyasar ke kota-kota dengan menggunakan Dutch Boy, dan menyamarkan tindakan itu sebagai malfungsi, supaya tujuan utama si pelaku bisa tercapai untuk menciptakan geostorm. Tapi Jack mengetahui satu cara yang bisa menghentikannya, yaitu merestart semua Dutch Boy untuk sementara, sehingga sistem dibersihkan setelah restart, lalu virus itu bisa mati. Dan akhirnya, sistem pun kembali menjadi aman lagi. Tapi karena Dutch Boy udah diserahkan ke pemerintah, Jack membutuhkan kode identifikasi dari presiden, dan cuma dia aja yang punya, jadi Max segera pergi untuk bertemu dengan presiden. Namun Max sadar kalau gak segampang itu dia bisa meminta sesuatu yang besar dari presiden. Apalagi ada pas pampres yang menjaganya terus-menerus. Oleh karena itu Max meminta bantuannya Sarah. Dan akhirnya, mereka pun berencana akan merebut kode identifikasi yang ada di flash disknya presiden. Sementara itu, Jack menerima kabar buruk kalau banyak satelit mulai pada malfungsi satu persatu, terutama di Tokyo, Jepang dengan bencana hujan es, dari yang kecil sampai besar. Lalu di Rio de Janeiro, Brasil, dengan suhu yang menurun drastis. Ini tentu aja gak dibiarkan Jack. Sampai dia kepikiran untuk meluncurkan satelit pengganti yang masih bagus untuk menabrak satelit dengan kondisi paling buruk, supaya bencana alamnya berhenti. Tapi gak lama setelah itu ada peringatan yang gak diinginkan. Karena tahun ini adalah tahun pemilu, Presiden menghadiri sebuah acara kampanye dirinya sendiri di sebuah arena, dengan tujuan untuk mempromosikan dirinya untuk bisa menjadi presiden 4 tahun lagi. Di saat itu Max melihat sebuah berita tentang bencana udara dingin yang melanda Brasil, jadi dia mencoba memeriksa status geostorm, dan mendapat pemberitahuan tentang sebuah bencana alam akan terjadi di tempat dia berada sebentar lagi. Oleh karena itu dia memberitahu hal ini ke Dekom, terutama kebutuhannya untuk mendapatkan flash disknya presiden. Tapi Dekom membalas kalau mereka gak bisa mendapatkan kode identifikasi dari flash disk, karena presiden sendirilah kode identifikasinya, dan kode identifikasi itu memerlukan 10 sidik jari dan 2 scan dari retinanya. Jadi mereka pergi untuk berbicara dengan presiden. Namun di tengah perjalanan, Dekom bertanya apakah Cheng Long bilang sesuatu yang lain. Ini membuat Max menjadi heran, tapi dia harus segera mengalihkan pikiran itu untuk menyelamatkan diri, karena ternyata Dekom mau menghabisi hidupnya dengan pistol, sebagai pertanda kalau dialah pelaku utama di balik rencana geostorm. Begitu Max menghindari ancamannya, dia langsung menemui Sarah untuk memberitahu yang sebenarnya, terutama Dekom yang mau menghabisi hidupnya presiden dan semua penerus kepresidenan dengan bencana alam. Setelah mendengar semuanya, Sarah menyuruh Max untuk carikan mobil, sementara dia sendiri sengaja menimbulkan kepanikan, yaitu dengan cara. Ketika situasi udah panik, Sarah berusaha berbohong ke timnya supaya tinggal tersisa satu agen aja yang melindungi presiden. Dan akhirnya, Sarah pun memingsankan si agen. Sarah lalu membawa Pak Presiden ke parkiran mobil, di mana Max udah menunggunya dengan sebuah mobil taksi yang bisa berkendara secara otomatis, berkat hasil curian jarak jauh dari Dana. Bencana alam yang terjadi di area mereka adalah badai kilat, sampai kilat-kilat itu menyambar arena tempat kampanyenya presiden, dan akhirnya, arenanya pun. Sambil berusaha pergi ke ruang video call, Max dan Sarah memberitahu yang sebenarnya ke presiden, terutama Dekom yang udah merencanakan ini bertahun-tahun. Dan karena jadwal presiden selalu berubah,
Dekom yakin kalau jadwal inilah yang gak akan berubah. Gak lama setelah itu ada tembakan dari mobil di belakang mereka, yang ternyata itu dari bawahannya Dekom yang mau menghabisi hidupnya Max dan kawan-kawan. Tapi untungnya ada Sarah yang udah jago menangani ancaman dari penjahat. Sampai dia berhasil mentaling mobil bawahannya menghabisi hidupnya Cheng Long, dan akhirnya, dia pun tewas dengan kilat yang meledakkan mobilnya. Max dan Sarah kemudian teringat kalau mobil ini bisa berkendara secara otomatis. Oleh karena itu dengan bantuan dana dari jarak jauh, dia mengarahkan taksi itu untuk mengecoh Dekom yang udah menunggu Max dan kawan-kawan dari jauh. Dan akhirnya, dia pun berhasil ditangkap, beserta bawahannya yang udah pingsan sama Sarah. Sebelum Dekom dibawa sama polisi, Presiden bertanya kenapa Dekom melakukan pembantaian ini. Dia pun mengungkapkan kalau dia mau menghabisi hidup semua musuh-musuh mereka yang ada, dan mau memutar waktu kembali ke tahun 1945, di mana waktu itu Amerika Serikat menjadi terang dunia, bukan sebuah bank yang menyamar menjadi negara. Alhasil Dekom dianggap udah sinting gila miring, sehingga Max meninjusi Menteri Luar Negeri itu, dan akhirnya, dia pun dibawa sama polisi. Sementara itu, Jack dan kawan-kawan menerima peringatan lainnya, yaitu stasiun ini akan meledak dari serangkaian peledakan. Ternyata peringatan itu gak bisa dihentikan dengan aksesnya yang ditolak. Sehingga jika stasiun hancur, Jack dan kawan-kawan gak bisa mengendalikan satelit. Ini diprotes sama si ilmuwan Perancis dengan bertanya kenapa Jack membuat hal itu. Yang dijawab dia untuk alasan jaga-jaga jika misalkan stasiun ini jatuh ke bumi. Gak lama setelah itu, UT mengeluh kalau gak ada si ilmuwan Inggris di sini. Karena dia yang punya keahlian untuk membatalkan perintah peledakan itu. Ini dicurigai Jack kalau si ilmuwan Inggris itu adalah penyusup dari Dekom. Jadi setelah Jack menyuruh semua orang untuk kabur dengan menggunakan pesawat evakuasi, Jack menemui si ilmuwan itu, dan Jack pun langsung meninju si ilmuwan, serta menuduh dia yang udah menaruh virus itu ke sistem. Dia pun mengakui itu, sambil mengeluarkan pistol yang udah dia sembunyikan sebagai pencegahan, dan mengungkapkan alasan kenapa dia melakukan semua ini, yaitu karena duit. Dia mengeluh kalau gajinya rendah, tapi menjadi tersenyum ketika katanya dia bakal dapat duit 1000 kali lipat dari gaji bulanannya. Dan juga, dia mau melihat dunia ini terbakar. Ini tentu aja gak dibiarkan Jack. Oleh karena itu dia berusaha menghentikan si ilmuwan, sampai salah satu dari mereka menembakkan pistol ke arah kaca dinding stasiun. Alhasil kaca itu menjadi retak. Jadi Jack cepat-cepat keluar dari ruangan. Dan akhirnya, si ilmuwan pun tewas dengan terhisap keluar ke antah berantah. Sementara itu, bencana alam terus melanda di seluruh dunia. Mulai dari India, Rusia, sampai Uni Emirat Arab. Setelah semua kru pada masuk ke pesawat, Jack memutuskan untuk tinggal, karena dia masih harus bertanggung jawab untuk menghentikan kekacauan ini, sementara UT memilih untuk lanjut kabur. Di saat Jack dan Max video call-an, akhirnya Pak Presiden pun mengirimkan kode identifikasinya ke flash disknya Jack, dan begitu selesai, Max menyadari kalau identifikasi itu gak bisa menghentikan peledakan stasiunnya, cuma geostorm aja. Alhasil Max merasa cemas akan keselamatan kakaknya, tapi Jack meyakinkan kalau ini udah pilihannya. Sampai Max bisa merelakan kepergian Jack, dan akhirnya, kakak dan adik pun berpisah. Mulailah Jack berusaha untuk pergi ke ruang server, namun sebelum dia memasuki ruang itu, dia dikasih tahu sama seseorang kalau Jack udah salah pintu, yang ternyata orang itu adalah UT. Dia beralasan kalau stasiun ini udah menjadi rumah utamanya. Jadi dia memutuskan untuk membantu Jack sampai bisa menghentikan geostorm. Begitu kode identifikasi presiden dibaca sama sistem server, penutupan semua satelit bisa dimulai. Dan setelah semuanya udah pada tertutup, Jack langsung merestart semua satelit untuk menghapus virusnya. Dan akhirnya, satu persatu bencana alam pun pada berhenti. Tapi masih ada satu hal yang masih bisa dilakukan Jack dan UT, yaitu kabur dari stasiun yang kacau ini. Oleh karena itu mereka menggunakan sebuah satelit untuk kabur dari stasiun. Dan akhirnya stasiunnya pun. Ketika teman-teman menduga kalau Jack dan UT udah gugur dalam tugas, mereka melihat sesuatu yang berkedip di angkasa. Namun pola berkedipnya seperti sinyal tanda bahaya, atau SOS, yang ternyata itu dilakukan sama Jack yang masih hidup ketika satelitnya meluncur ke arah bumi, berharap ada orang yang menyadari tanda ini. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara dentuman dari luar satelit, yang ternyata itu adalah pesawat para ilmuwan yang lagi kabur. Berkat si ilmuwan Meksiko yang menyadari tanda SOS-nya Jack. Thank the Mexican. Alhasil semua bencana alam di seluruh dunia pada berhenti. Dan akhirnya, geostorm pun udah gak ada lagi. Film Geostorm diakhiri dengan 6 bulan berlalu, di mana Badan Penerbangan dan Antariksa menjaga semua satelit,
Sementara Jack dan kawan-kawan membangun kembali stasiun luar angkasa, dengan tujuan membuatnya lebih aman dan lebih kuat. Umat manusia memang gak bisa mengubah masa lalu, tapi mereka bisa menghadapi masa depan, selama mereka ingat kalau mereka berbagi satu masa depan, dan akhirnya, mereka akan bertahan hidup. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.